wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat? Alhamdulillah baik. Kembali saya Juang Tamrin, calon guru penggerak angkatan 5 asal SMA Negeri 12 Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, akan menyajikan hasil kerja saya pada tugas modul 2.2a 8 tentang koneksi antar materi. Baik sobat-sobat, tujuan pembelajaran pada modul ini adalah calon guru penggerak mampu melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini, kemudian membuat kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, dan mengaitkan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Sobat-sobat, mungkin selama ini sering kita mengalami perasaan emosi seperti rasa takut, rasa muak, takjub, sedih, atau bahagia. Baik, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah agar mampu menstabilkan diri dan kesadaran penuh atau mindfulness dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional sehingga dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri atau manajemen diri, dan merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran diri, kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa maksud pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, disinilah peran penting kita sebagai tenaga pendidik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai tujuan pendidikan nasional kita. Oleh karena itu, dalam pembelajaran terkait budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Budi pekerti atau watak atau karakter yang diharapkan hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi atau gerak pikiran, rasa, kemauan, sehingga menimbulkan pekerti atau tenaga atau olahraga atau karya. Keberhasilan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang mewujudkan dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Peserta didik yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik, dan jika mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Oleh karena itu, sedapat mungkin diimplementasikan secara sengaja pada lingkungan sekolah masing-masing. Pembelajaran sosial emosional atau kesejahteraan psikologis well-being mencakup 5 kompetensi sosial emosional yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Selanjutnya untuk yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness agar dapat membantu anak menjadi makin baik dalam mengelola dunia dalam diri mereka dan menguatkan pembelajaran. Oleh karena itu, maka langkah yang paling nyata dalam pembelajaran
pembelajaran sosial emosional adalah melatih atensi atau fokus dan memusatkan perhatian. Salah satu contoh manajemen diri dalam mengelola emosi dan fokus untuk mencapai tujuan adalah dengan menggunakan STOP, yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati perasaan pada tubuh, perasaan pikiran dan lingkungan, dan selesai dan lanjutkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melatih mulai dari diri sendiri atau melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun pembelajaran yang dilakukan secara mindful, atau ada koneksi antara tubuh, indera, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Sehingga dalam lingkungan kelas atau sekolah dapat menjadi budaya yang positif, aman dan nyaman sesuai profil pelajar Pancasila serta visi sekolah yang kita harapkan. Untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari sebagai tenaga pendidik, maka beberapa teknik yang perlu kita terapkan seperti identifikasi perasaan, emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik guna menciptakan merdeka belajar. Dan alhamdulillah pada modul ini bisa menambah pengetahuan baru saya tentang sosial dan emosional yang selama ini saya belum dapatkan. Dan setelah mempelajari modul ini ternyata luar biasa ilmunya, terutama dalam proses belajar mengajar di dalam kelas bersama anak didik, sehingga membawa pikiran dan perasaan saya pada setiap aktivitas saya yang penuh kesadaran dan terus akan saya mempraktikkannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang terlibat dalam pengembang modul ini. Semoga tetap sehat dan terus berkarya. Demikianlah hasil karya pemikiran saya dalam penyajian koneksi antara materi terkait sosial dan emosional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.